Perkenalkan, nama saya Yosua Parulian Pardede dengan NIM 2105040007. Pada hari ini akan menjelaskan materi mengenai tentang hak kekayaan intelektual. Pertama-tama saya akan membahas mengenai sistem perlindungan hak cipta di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi sang pencipta dari orang atau badan yang ingin mengambil ciptaannya dan hak-hak terkait. Contoh ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak cipta yang dimaksud merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup. Tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama pencipta meninggal dunia. Untuk melindungi hak moral pencipta, harus memiliki informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta. Hak ekonomi merupakan pemegang hak cipta untuk atas ciptaan hak eksklusif pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta, dan orang yang bukan pemegang hak cipta dilarang melakukan penggadaan secara komersional. Jangka waktu yang diatur dalam hak cipta ini melindungi hak cipta tersebut yaitu jangka waktunya yaitu seumur hidup, dan jika yang menciptakan itu meninggal dunia akan diberi waktu lagi 70 tahun. Selanjutnya saya akan membahas sistem perlindungan hak merek di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, yang dilindungi mengenai merek terdiri atas berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam gambar dalam bentuk 2D atau 3D, suara, hologram, dan lain-lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 35 menyebutkan bahwa merek yang terdaftar mendapat perlindungan hukum dengan jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang dengan jangka waktu yang sama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai masalah yaitu Melly Goeslaw sebagai pencipta lagu menjual hak ekonomi lagunya kepada produser rekaman secara tanpa batas atau jual putus. Berapa jangka waktu pengalihan hak ekonomi pencipta lagu kepada produsen fonogram sehingga hak itu kembali lagi kepada Melly Goeslaw selaku pencipta lagu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai pengalihan ekonomi dalam bentuk jual putus akan kembali kepada penciptanya sendiri setelah 25 tahun. Sekian hasil penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.